Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, khususnya kacar mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Kacar Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaannya Mas ini, ya, mau tak jabarkan. Saya rasa ini sering ya, saya menjumpai pertanyaan seperti ini. Bang, enaknya diablak apa dikerodong? Bang, enaknya ini dikerodong aja apa enggak? Bang, enaknya ini diablak apa gimana? Bang, enaknya ini dijangkrik berapa? Bang, enaknya ini digimanakan? Nah, gini. Jadi, tak bahas bro. Intinya begini ya. Kaitannya dengan pertanyaannya Mas ini. Kacar giras. Baiknya diablak apa dikerodong? Saya rasa ini adalah pertanyaan yang dimana ini sangkut pautnya ini dengan selera, ya, dengan selera. Kenapa saya bahas masalah selera? Karena gini bro, di luar sana tentu selera kita dalam merawat burung, selera kita, harapan kita, upaya kita dalam merawat burung ini kan tentu memiliki favorit yang berbeda-beda, memiliki kesukaan, kesenangan yang berbeda-beda. Saya senang burung jinak, misalkan, belum tentu kamu suka burung jinak. Saya suka burung giras, belum tentu kamu suka burung giras. Kita berbeda-beda. Jadi kalau saya disuruh mengarahkan manusia yang lain untuk sebuah tujuan tuh begini dan begini. Waduh, saya bukan Tuhan bro, ya. Yang bisa mengarahkan, yang punya hak mengarahkan itu cuma Allah, ya. Jadi di sini sifatnya sharing teman-teman ya. Kita berbagi pengalaman tanpa ada klaim ya, tanpa ada guru-guruan. Karena memang tidak ada guru, tidak ada suhu, yang ada suhu badan. Karena materi yang kita bedah berbeda di sini bro. Kenapa saya bilang berbeda? Karena materi yang kita bedah di sini adalah makhluk hidup yang dimana punya rasa, punya perasaan, punya insting, punya karakter, punya apa ya? Ya punya kebiasaan. Antara makhluk satu dengan makhluk yang lain itu pasti berbeda gitu loh. Beda dengan materi pelajaran sekolah SD, SMP, SMA. Gurunya disebut guru karena apa? Semua muridnya yang lulus pasti bisa membaca, pasti bisa menulis. Urusan nilai apa jare murid dewe kan begitu. Tapi kan standarnya bisa menulis, bisa membaca. Standarnya kan untuk bekal hidupnya kan ada. Kalau burung ilmunya nggak pasti, semuanya serba prediksi. Ya udah, sifatnya apa? Kita sharing di sini. Jangan ada klaim makanya ya. Paham dari sini ya? Lanjut lagi ke intinya. Lebih baik dikerodong apa diablak? Ini kalau saya ya bro ya, kalau saya ukur dulu, kita ngerawat burung ini tujuannya pengen yang jinak apa pengen yang giras. Kalau memang kita pengen jinak, ya ablakan aja rek. Ablakan supaya apa? Supaya burungmu cepat mapan. Itu ablak taruh tempat yang rendah-rendah atau taruh di bawah, taruh di keramaian lalu lalang orang. Supaya apa? Supaya burungmu cepat mapan secara kondisi. Itu kalau kita pengennya burung jinak. Tapi kalau kita lagi apa ya? Kita itu tipe orang yang suka burung semi-semi dan kita lagi ngejar yang namanya sing penting manuke gelem gacor dor konslet. Ya nggak usah dipikiri soal burung ini apa ya, jinak-jinaknya nggak usah dipikir. Wes cukup manukmu mapan, bunyi nggak nyolong-nyolong. Ya wes alhamdulillah. Berani bunyi di depanmu ya wes 10 kerodong aja. Kalau kita tipe orang yang suka burung yang semi-semi. Gitu loh bro. Gitu aja kok repot. Nah, jangan dibikin ribet. Segala sesuatu yang sebenarnya tidak layak rumit, jangan dibikin rumit. Ini semua kaitannya dengan selera. Ini semua kaitannya dengan pandangan. Pandanganmu untuk burung yang giras, kamu lebih mengutamakan penjinaan atau mengutamakan bunyi. Ini standarnya burung mapan loh ya. Ingat, mapan secara kondisi. Burung giras tapi sudah mapan secara kondisi, pandanganmu itu lebih mengutamakan kepenjinaan atau lebih mengutamakan kepenggacoran. Itu aja bro. Kalau kamu mengutamakan penjinaan ya boleh-boleh aja, bagus-bagus saja.
Kamu mengutamakan penggacoran ya boleh-boleh aja, bagus-bagus saja. Kan burungnya sudah mapan toh, mapan secara kondisi kan. Setidaknya burung yang disebut mapan secara kondisi itu berarti bunyinya sudah nggak nyolong-nyolong, walaupun dia giras. Contoh kayak Siti Jenar, contoh kayak kacer yang nyeklek ini. Coba kita buka kacer yang nyeklek ya. Sekalian, ini juga burung yang giras teman-teman ya. Ini nggak ada apa-apa ya teman-teman, yang kok dikira aku ngetrek manuk rek yo. Ini nggak ada apa-apa. Gila, manuk gila bro. Manuk yang giras ini loh. Kita taruh bawah, oke? Tak jipu nih manuk nih. Bentar. Yuk kita ambilkan. Enggak, takutnya dikira apa? Hoak. Ini bentar ben gak ketok. Iku gede ngono nek kacer soalnya. Kayak tak ablak kalau kacer kae lho. Ini tapi kan ada tembok ini tak taruh agak sini. Ya, ini tak taruh agak sini. Ya, dia mau on sendiri apa enggak? Ya. Teman-teman kan pasti sudah tahu toh video kacer yang ini kan? Ya. Coba tes dulu, barangkali dia mau on. Ini karakter giras bro ya. Nah. Cek tak kasih mikir mata gowo to rek. Oh, cuma bunyi-bunyi aja. Oh, diketoknya. Dia mau on di bawah. Nah, ini burung giras, bro. Lon, bro. Lon. Ini burung giras, bukan burung jinak ini ya. Cek, ini tak taruh agak ke situ biar kelihatan sama yang lokal ya di track ya. Bentar. Bentar. Biar kelihatan sama yang lokal. Ayo. Jadi kita harus yang lokal. Langsung bro, langsung bro. Lanjut itu bro, lalu lanjut tuh. Wes lah, cukup lah, wes. Ya, ini bukan burung jinak bro, ya ini burung karakter giras memang. Ini nggak bisa tenang. Cuman kan dia di bawah, saya agak menjauh, udah mau on dia ya. Ini karakter giras. Ya. Saya tak balik ini rek. Kita lanjut di sini ya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Relatif di kerodong apa diablak relatif. Makanya kan sering saya sampaikan pada teman-teman. Dalam merawat burung itu yang disetting pertama kali itu bukan burungnya bro, tapi perawatnya yang disetting. Kamu setting dulu dirimu itu tipe orang yang seperti apa, terus sudut pandangmu itu sudut pandang yang seperti apa. Kamu setting dulu sudut pandangmu bagaimana. Kaitannya burung giras yang sudah mapan tapi memang karakter giras, mau kamu ablak atau kamu kerodong, sudut pandangmu condong yang seperti apa dan kamu karakter orang yang bagaimana itu bro. Kalau kamu karakter orang yang tipe orang yang suka burung-burung yang jinak, ya belaan rek, biar dia cepet mapan itu. Kalau kamu tipe orang yang misalkan kayak saya ini, saya itu suka burung-burung yang giras-giras memang. Aku seneng burung giras, gak tahu kenapa. Burung jinak itu ya seneng, cuman tidak seberapa. Masih senengan burung yang karakter giras, gak tahu. Karena menurut asumsi saya, ingat loh ya, saya tidak mengklaim, cuma asumsi saya, dia itu kayak lebih los saja lah, segalanya itu lebih los itu kalau kacer giras menurut asumsi saya, tidak mengklaim ya, tidak mengklaim. Ingat, Bang Ginara tidak pernah mengklaim ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, menurut saya semua itu relatif. Kamu atur mindsetmu, kamu atur pandanganmu, kamu lebih mengutamakan ke masalah penjinaan, pemapanan, atau yang penting burungmu gacor dor konslet. Nah, kalau burungmu kamu lebih mementingkan yang penting gacor dor konslet, ya wes kerodongan wae, kerodong aja ya, jangan diablak terus. Tapi kalau kamu mementingkan yang namanya jinak dan kemapanan, ya saranku ablaan di tempat keramaian. Udah itu bro. Dari penjelasan yang saya sampaikan ini tadi, apa yang bisa kamu petik? Secara tidak langsung kan semua saya kembalikan lagi padamu. Kamu tipe orang yang bagaimana? Karena memang bagi saya 100% ini bro ya, merawat burung yang disetting itu adalah perawatnya, bukan burungnya.
Ya, itu menurut saya, bro, ya. Jadi logikanya ya seperti itu. Kita ukur aja diri kita itu seperti apa. Saya rasa saya, sampean, kita semua di Indonesia ini sudah bisa loh, bro, merawat burung, bro. Semuanya sudah bisa, semuanya suhu. Hanya saja kadang-kadang suka ikut-ikutan. Gara-gara ke doktrin klim-kliman ini tadi. Akhirnya tergiur ini, tergiur itu. Setelah praktek jong, akhirnya mumet dah semut. Karena memang segala sesuatu yang tidak layak mumet ya gak usah dimumet-mumet nih, gitu loh, bro. Dibuat simpel saja, ya. Jadi begitu teman-teman kaitannya dengan burung giras, ablak atau krodong, relatif hukumnya, ya. Kembalikan lagi padamu. Wes, itu dulu video kali ini. Semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.